Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ranti Marti. I'm number 28. Today I will explain the material. The topic is assessing reading. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan menilai pembacaan, yaitu dalam pembelajaran bahasa asing, membaca adalah keterampilan yang diharapkan oleh guru untuk diperoleh seorang peserta didik. Dan yang kedua juga ada buku teks tingkat awal dasar dalam bahasa asing mengabaikan kemampuan membaca siswa. Dan yang ketiga, penilaian kemampuan membaca tidak berakhir dengan pengukuran pemahaman jalur strategis menuju pemahaman penuh, seringkali merupakan faktor yang untuk disertakan dalam menilai seorang peserta didik setelah cara berbicara kepada orang asing. Baiklah, materi selanjutnya yaitu genre of reading. Jadi di dalam membaca itu ada jenis-jenis bacaan, ada academic reading, converse reading, and professional reading. Jadi yang pertama di sini ada akademik membaca atau academic reading. Di sini ada artikel, minat umum sebagai majalah, surat kabar, laporan teknis, artikel jurnal profesional, bahan referensi seperti kamus dan lain-lain, buku teks, skripsi, makalah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu job related reading atau bacaan terkait pekerjaan. Jadi pada bacaan ini itu lebih pada bukunya, itu lebih mengacu pada pekerjaan. Jadi contohnya itu seperti surat atau email, teleponan, memori seperti evaluasi pekerjaan, laporan proyek jadwal, label, tanda pengumuman, formulir, lamaran, konsesioner atau dokumen keuangan seperti tagihan, faktur, dan lain-lain. Direktori seperti teleponan kantor. Baiklah, jenis materi selanjutnya itu jenis dasar membaca. Ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada membaca perseptif tugas. Membaca perseptif tugas itu melibatkan memperhatikan komponen dari bentangan yang lebih besar dari huruf wancana, kata, tanda baca, dan simbol grafem lainnya. Yang kedua, bacaan selektif. Kategori ini sebagai besar merupakan artefaks dari format penilaian untuk sebagai orang yang pasti membacanya kognisi dari filter leksikal, gramatikal, atau wancana bahasa dalam bentangan bahasa yang sangat singkat. Yang ketiga ada bacaan interaktif. Bacaan interaktif itu yang termasuk di antara jenis bacaan interaktif adalah bentangan bahasa dari beberapa paragraf hingga 1 halaman atau lebih. Dan yang terakhir ada bacaan ekstensif. Bacaan ekstensif berlaku untuk teks lebih dari 1 halaman hingga dan termasuk artikel, profesional, esai, laporan teknis, cerita pendek, dan buku. Baiklah, di sini ada bacaan perseptif. Di sini ada soalnya dari bacaan perseptif, yaitu gambar nomor 2 itu tentang lampu yang rusak. Introduksi dia yaitu buat percakapan di gambar nomor 2 itu. Lalu uraikan yang percakapan dari nomor yang 2 itu tentang apa, kan tentang lampu yang rusak. Jadi disuruh bikin percakapan dari gambar nomor 2 tersebut. Baiklah, materi selanjutnya. Jadi di sini ada contoh soal dari bacaan selektif. Di sini contoh soalnya yaitu tentang vokabulari. Soalnya yang berbunyi yaitu he's not married, he. So, jadi di sini kita harus melengkapi vokabulari yang benar menurut kalimat ini. Dia tidak menikah. Jadi dia otomatis single. Jadi jawabannya yaitu adalah B, single.
Baiklah, di sini ada contoh dari interaktif membaca. Di sini ada short answer, task and nanti task. Nanti teks taker akan diberi sebuah bacaan dan sudah jelas dari judulnya, yaitu short answer task. Sudah dapat diketahui cara menjawabnya. Bentuk soal seperti ini adalah jawabannya yang singkat, kira-kira 1 atau 2 kalimat saja. Baiklah, yang terakhir ada extensive reading dengan contoh soalnya, ada skimming task. Nanti teks taker akan diberi bacaan, lalu mereka mencari informasi-informasi penting dari bacaan tersebut tanpa membaca keseluruhan teks atau bacaan, lalu dicari informasi yang penting-penting saja. Oke, everyone, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan materi saya hari ini. Thank you for our attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.